98,9% dari penduduk Indonesia, atau lebih tepatnya orang yang mempunyai rekening, hanya memiliki simpanan di bawah 100 juta rupiah di rekeningnya. Dan gue yakin mayoritas pasti pengen sama yang namanya financial freedom. Yep, bebas finansial. Tapi kata-kata ini terkesan sangat jauh kan sama orang-orang yang 98,9% ini. Apalagi orang-orang yang bener kagak jatuh banget gitu. Karena kalau misalnya orang jatuh banget, sakit banget, pasti langsung bergerak kan ya. Tapi yang paling bahaya adalah orang-orang yang stuck. Nggak terlalu sakit sampai mau berubah, cukup nyaman untuk di sana-sana aja. Dia menerima ini semua kenyataan bahwa yep, gue 98,9% dari penduduk Indonesia. Gue tidak mempunyai rekening di atas 100 juta. Mereka terima aja. So di video kali ini gue bener pengen coba kita merasionalkan kata-kata financial freedom. Karena namanya bebas finansial, apapun yang berhubungan dengan finansial kan terkesan tidak ada universal advice kan ya. Tidak ada suatu wejangan yang benar-benar bisa universal, benar semua orang tuh bisa menerima. Karena harus sesuai dengan konteks orang masing-masing. Karena contoh gue pribadi sendiri, kalau dibilangin bebas finansial, walaupun gue itu rekeningnya di atas 100 juta, gue berasa bukan sesuatu yang bebas finansial. Karena gue ada suatu angka di otak gue yang gue berasa gue harus bisa mendapatkan sekian banyak secara pasif income, baru gue bisa yang namanya bebas finansial. Jadi menurut gue kata-kata bebas finansial ini benar-benar sangat subjektif ke ambisi finansial orang masing-masing. Dan ini video pun tercetus dari salah satu komentar dari netizen. Pas gue sharing gue punya YouTube AdSense hanya sekian, ada yang bilang bahwa gaya hidup gue ketinggian. Tapi baik lagi, ambisi finansial orang beda-beda. Dimana menurut gue AdSense itu ada salah satu bentuk passive income yang menurut gue kalau misalkan cuma 30 juta per bulan jelas ya kagak mungkin bisa bikin gue bebas finansial dengan ambisi finansialnya gue. Dan gue gak pengen coba elaborasi lagi gue itu punya bisnis apa aja segala macam. Gue rasa kagak begitu relevan. Gue pengen ini bener fokus ke objektifnya. Subjektifnya kan kalian masing-masing. Gue kagak tahu lu punya background, gue kagak tahu lu punya ambisi finansial. So gue harapin fundamental hari ini bisa kalian kontekskan ke ambisi finansial kalian masing-masing. Pertama yang menurut gue harus kita bener bedah adalah kenapa. Gue tahu nggak semua orang itu bisa mulai dengan kenapa. Banyak orang ya simple bro, kebutuhan primer. Pokoknya gue pengen sandang pangan papan gue itu gue udah kagak usah lagi mikir ketakutan. Nah itu kan apa kan ya? Kita udah tahu kita tuh harus kejar apa. Nah begitu kalian itu udah masuk ke suatu kebutuhan yang benar-benar lumayan cukup, setidaknya kalian itu udah kena. Kalian itu udah lewat dari kenapa yang pertama, yaitu adalah ya kebutuhan primer gitu kan ya. Nah begitu berikutnya kalian harus mikir lagi, kenapa lu pengen financial freedom ini? Menurut gue ini penting loh, walaupun terkesan sangat tolol loh. Karena gue ketemu beberapa orang, terutama kalian warga kreatif yang mungkin berdomisili di Jawa Tengah sana, terkesan orang-orangnya yang gak ngoyo, nyantai aja, alon-alon. 98,9% pemilik rekening di Indonesia. Karena ya mereka berasa ya udahlah gitu, kayak alon-alon aja, kenapa harus buru-buru gitu loh. So menurut gue penting banget lu tuh benar-benar bisa mencoba menjawab pertanyaan ini sendiri gitu. Kalau gue pribadi sendiri, kalau misalnya kalian butuh referensi, gue pribadi sendiri simple. Gue pengen bisa mempunyai suatu privilege untuk bisa membeli waktu. Karena menurut gue namanya uang itu bisa ngebuat gue itu bisa membeli waktu. Contoh paling mudahnya untuk semua orang bisa relate. Contoh kalau misalnya gue itu kagak punya uang dan alhasil gue harus beresin rumah. Bukan berarti gue kagak mau beresin rumah. Tapi kalau misalnya gue punya uang, alhasil gue mempunyai ekstra 1 jam untuk bisa melakukan hal yang menurut gue lebih produktif dibandingkan membersihkan rumah. Jadi kepentingan gue adalah membeli waktu. Gue kagak tahu nih kepentingan kalian di sini. Apakah kalian demi ego? Atau kalian punya status sosial? Apa tuh yang ngegerakin kalian punya ambisi mengejar bebas finansial ini? Dan kenapa ini penting? Sekali lagi, karena begitu kalian naik level dari kebutuhan primernya kalian, kenapanya ini sangat penting banget untuk kalian akuisisi. Karena namanya hidup kagak ada yang linear kan. Kadang-kadang ada aja dinamika hidup yang bikin kalian jatuh segala macem. Nah kalau misalnya kalian udah tahu kenapanya, kalian itu kagak kedistorsi. Mental kalian tuh udah kayak mental baja. Kayak seakan-akan kenapanya ini itu kayak kalian punya invisible cloak. Kayak seakan-akan kalian punya tameng. Karena ada kenapa ini, mau apapun dinamika hidupnya kalian tetap ya udah, gue tahu ini emang susah dan gue tahu kenapa gue ngelakuin ini semua.
Jadi kagak kedistorsi dengan hal-hal yang aneh kayak mikir aja ngapain nih gue ngelakuin ini semua segala macam gitu. Dan balik lagi ke beberapa lingkaran teman gue yang berdomisili di Jawa Tengah. Ya mereka punya tameng seperti itu gitu loh, kayak ngapain gitu loh. Kenapa gue harus kejar? Gue punya financial freedom menurut gue seperti ini. Financial freedom di mata orang lain yang contoh mungkin sampai miliaran, sampai triliunan, buat mereka kagak relevan. Kenapa gue pengen itu ya? Mendingan gue mancing, mendingan gue naik gunung. Ini sangat relevan dengan berapa sih uangnya. Baik lagi kan, kayak berapa nih rupiah, dolar, atau apapun itulah, mau kripto pun silahkan kalian pakai gitu. Berapa bentuk uang yang menurut kalian itu cukup untuk kalian itu bebas finansial. Karena semua orang itu menurut gue beda-beda. Dan itu terkontekskan ke kalian punya background. Ada dari yang keluarga yang tanda kutip berada banget, mereka berasa, oh udah cukup bebas finansial gue sekian. Ada yang dari keluarga yang benar-benar kagak berada, dia benar-benar pengen memastikan 7 turunan berikutnya kagak mungkin mempunyai kesulitan finansial. Ada juga, berapa nih sesuai dengan kalian punya background, angka yang cocok sama kalian. Karena itu berhubungan juga sama seberapa ngoyonya kalian juga. Karena kalau misalkan kalian makin tinggi, contoh kita ngomongin 1M dulu deh ya. Kita ngomongin 1M aja, berarti kalian harus bisa langsung itu kan. Oke, kalau misalkan goal gue 1 miliar dalam 1 tahun, oke, berarti gue punya pendapatan gue punya kerjaan yang tetap ini, dan itu menghasilkan itu 30 juta sebulan, dan itu berarti 360 juta. 360 juta tersebut dengan gaya hidup gue mungkin gue masih bisa bersih 100 juta contohnya. Berarti dari 1 miliar dapat tuh 100 juta kan. Nah, tapi ada 900 juta lainnya lagi kan yang harus kalian cari. Contoh, kalian ya udahlah gue pengen ikutan berkecimpung di industri digital product. Oke, gue coba jualan gue punya ebook, e-course segala macam, itu 100 juta bersih langsung ke kalian. Abis itu kalian coba side hustle lainnya seperti mungkin kalian itu iseng-isengan investasi ke saham ataupun ke kripto, apapun itu. Nah, apa nih kalian punya roadmap menuju 1 miliarnya kalian? Karena kalau misalkan kalian aja kagak bisa merincikan bebas finansialnya versi kalian, ya kagak usah ngomongin bebas finansial guys, karena itu sesuatu yang sangat abstrak. Kalian harus bisa bikin sesuatu yang abstrak ini jadi sesuatu yang konkret. Kalian kebayang nih, oke, gue punya bebas finansial sekian dan ini adalah roadmap gue menuju ke sana. Dan jelasnya pastinya beraksi lah ya. Dan bahkan ada beberapa dari kalian yang bisa bilang kayak gampang lah nyari duit ya, pokoknya cuan aja. Yes, gue tahu cuan aja. Tapi kita coba pikir secara rasional guys ya. Gue gak mau secara subjektif, rasional aja. Kita ngomongin common sense, kita ngomongin logikanya aja. Kalau misalkan emang yang penting cuan aja, tapi kenapa kagak banyak orang yang cuan? Gue diam bukannya gue kagak tahu mau ngomong apa, tapi buat lu pada juga coba pikirin gitu. Gue kasih lu ruang untuk berpikir juga. Iya juga ya. Kalau misalkan emang yang penting cuan aja, yang penting bisnis aja, bisnis itu yang penting profit, habis itu kita mikirin dia punya top line revenue, pokoknya pendapatan dikurangi pengeluaran, profit aja, pokoknya gitu aja lah, kenapa harus dibuat ribet sih? Kalau beneran sesederhana itu, ya kenapa? Kenapa lu masih ada di sini? Kenapa lu konsumsi video gue sampai detik ini? Pertanyaan. Karena gue yakin lu tahu kagak sesimpel itu gitu. Itu yang gue kadang-kadang agak risih sama orang-orang yang bilang beraksi aja gitu. Yes, lu beraksi aja kalau misalnya lu tahu apa yang lu lakuin beneran, lu beraksi aja gitu. Tapi buat mayoritas orang, gue yakin pasti lu kagak tahu lu mau beraksi apa. Itu kenapa lu berasa lu stuck di sana-sana aja gitu. Dan itu kenapa lu ada di video gue sekarang ini, di detik ini juga nonton video gue sambil kaki lu ada di atas meja. Karena lu kagak tahu lu mau ngapain kan. Nah di sini menurut gue pentingnya kalian itu punya ilmu. Gue tahu terkesan kayak seakan-akan ilmu itu adalah sesuatu yang kagak penting bro. Ngapain kita ngomongin ilmu? Yang penting kan beraksi. Yes, benar. Gue setuju. Lu punya banyak ilmu gak dipraktisi juga percuma. Namanya itu ya teori. Mendingan jadi guru aja kan. Dan buat kalian yang pemikiran masih secetek di sana, gue pengen kasih kalian suatu analogi yang menurut gue semua orang bisa relate. Kalau kita ngomongin memasak guys, ya kan? Itu contoh pada umumnya datang dari kita punya kulkas gitu contoh. Nah, kalau misalnya isi kulkas kita kagak berubah, kita beli itu aja, mungkin gak masakan kita berubah? Nggak mungkin kan? Pasti di situ-situ juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian berasa bahwa, aduh, kok gue di sini-sini aja, ya isi kulkas kalian tuh harus berbeda
Gue asumsi ada beberapa dari kalian yang terima ini plak-plak bilang bahwa lo bagus dong bro, kalau misalnya di kulkas kita semuanya sehat ya kita juga makin sehat. Yes, kalau misalkan sehat dan lu berasa lu pengen maintain lifestyle lu yang sekarang. Tapi kalau misalnya lu mau naik level harus ada perubahan dong di kulkasnya lu dong. Karena ngomong padanya, ya sekarang ya lu cuma bisa di sana-sana doang. Dan layaknya kita sekarang di hidupnya kita. Isi otak lu sama dengan isi kulkas lu, ya di sana-sana aja. Kalau misalkan lu pengen lu berkembang, ambisi finansial lu tinggi, tapi lu punya isi kulkas, isi otak lu ini kagak berubah, ya sama aja guys. Gak bakal ada perubahan. Dan itu kenapa menurut gue penting banget kalian itu bisa baca buku. Gue tahu semua orang itu mempunyai medium pembelajaran masing-masing. Gue paham. Ada orang bilang bahwa gue lebih suka konsumsi podcast. Ada orang yang lebih suka konsumsi YouTube video seperti ini. Tapi sekali lagi, kalau misalnya lu baca buku, menurut gue itu ada satu-satunya medium yang bikin lu kagak kedistorsi sama apapun. Karena cuma ada tulisan tersebut, teks tersebut, sama isi otak lu. Otak lu yang akan menerjemahkan ke lu paragraf tersebut, teks tersebut ngomong seperti apa ke lu. Dia akan memvisualisasikan. Sedangkan kalau misalkan audio, lu bisa aja lu kedistorsi sama cara ngomong orang itu bagus segala macem. Enak didengarnya suaranya. Kalau misalkan video seperti ini, bisa kedistorsi juga sama cara editnya, bisa ngomongin dari body language-nya, dengan bajunya, segala visualnya, kan bisa kedistorsi. Tapi kalau misalkan buku, itu bener-bener udah kagak mungkin kedistorsi lagi lu. Bener-bener cara penafsiran otak lu yang akan memasak output yang lu produksi. Jadi ngomongin action menurut gue gak bisa main action gitu aja. Lu harus tahu ilmu apa yang lu punya. Kalau misalnya lu sekarang penghasilan lu baru 30 juta, ya untuk menuju 1 miliar, lu harus bisa mengakuisisi ilmu 970 juta tersebut. Dan kalau misalkan lu berasa, ya udah beraksi aja lah bro, ngapain sih ribet harus kiri kanan atas bawah gitu, lu ngapain kita ambil kelas segala macam, ngapain kita baca buku segala macam, itu kan cuma teori doang. Tapi dengan sekian banyak teori ini, lu akhirnya mempunyai suatu referensi sekian banyak yang bikin lu tuh beda. Yang gue pernah bahas ya namanya magnet uang. Lu di sini sebagai karyawan budak korporat pada umumnya, lu itu cuma pekerja Excel pada umumnya. Lu belajar konten dari kelas konten. Lu jadi ngerti nih cara bikin konten. Abis itu lu belajar juga gimana sih bikin copywriting yang bagus segala macem. Alhasil lu juga jago cerita. Lu belajar bikin konten, lu belajar copyright, dan lu udah mempunyai keterampilan jago Excel ini, lu jadiin suatu. Jadinya lu naik level kan. Yang namanya skill stacking. Dan itu yang lu butuh terhadap action ini. Kagak ada namanya lu itu bisa naik kelas kalau misalnya skill lu di sana-sana aja. Lu punya sendiri pun harus naik level. Dimana ngomong simpelnya, isi kulkas lu tuh harus berubah. Dan berikutnya adalah jangan buang-buang waktu lagi lah. Gue tahu terkesan kayak terlalu gelap banget. Tapi ngomong apa adanya, secara fakta statistik manusia pada umumnya itu cuma bisa sampai umur 80. Dan lu kalau misalkan pengen tahu lu udah di lingkaran keberapa, lu tinggal cek aja lu umur berapa. Silahkan kalian cek sendiri. Dan ini harusnya nge-trigger kalian gitu. Menurut gue yang bikin orang itu males, biasa itu karena dia pikir dia itu kebanyakan waktu. Tapi kalau misalkan dia tahu bahwa waktunya itu gak banyak, dia beda loh. Mungkin kalau misalkan kalian dikejar deadline lah ya. Kalau misalkan kalian kerja sesuatu yang kagak ada deadline, udah kan nyantai aja, ya udahlah gitu kan. Tapi kalau misalnya mendadak ada deadline, kalian langsung berasa, wah gue harus kerjain sekarang gitu. So poinnya adalah lu harus bisa makrokan ini gitu. Lu paling berapa tahun lagi sih bisa jadi usia produktif? Harus mulai mikir lu. Kalau misalnya lu udah mulai kepikiran kayak gini, lu udah gak mungkin lagi buang waktu guys. Dan gue tahu gak semua orang mempunyai privilege untuk bisa mengalokasikan waktu untuk bikin dia punya roadmap segala macam. Gue paham. Coba mulai dari hal yang kecil dulu aja lah. Gue kagak usah ngomongin lu harus mempunyai side hustle, digital product, bla 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 lah ya. Ngomongin simpel dulu deh. Kita ngomongin dari 24 jam ini, dari hidup lu ini, coba alokasinya 2 jam aja tiap hari. 1 jam sebelum berangkat kerja, 1 jam setelah berangkat kerja atau sebelum tidur. Coba lu mappingin. Apa sih hidup yang lu mau? Hidup lu mau seperti apa? Langkah kecil apa yang bisa gue mulai? 2 jam aja per hari. 2 jam per hari lu ratapin lu punya peta. Semakin lu sering lakuin ini, akan menjadi suatu kebiasaan yang membuat lu berpikir secara kritis. Apa nih mau gue lakuin? Dibandingkan lu malah scrolling TikTok lah, scrolling Instagram lah. Coba jujur sama diri lu sendiri, bahkan mungkin komen di bawah. Lu cek lu punya screen time, setiap harinya lu buang waktu berapa banyak ke sosial media. Kalau misalkan itu education content, masuk ke gue punya poin sebelumnya. Dimana lu beraksi untuk konsumsi ilmu buat lu punya otak itu lebih jernih lagi. Itu make sense. Tapi kalau misalnya nggak berfaedah, contoh bahkan hal-hal yang negatif yang bisa toxic buat lu. Buat apa lu konsumsi itu semua?
Faedahnya apa? Kau harus kontekskan ke berapa banyak lingkaran lagi yang lu punya dalam hidup lu. Bebas finansial ini kadang-kadang selalu terasosiasikan dengan berarti gue udah bebas dari budak korporat, gue udah gak kerja lagi sebagai corporate slave gitu kan ya. Nah ini gue pengen coba double click gitu, dimana menurut gue ya guys ya, kalian itu punya pekerjaan tetap, itu gak jelek loh. Gue kagak tahu branding budak korporat ini kenapa mendadak jadi sesuatu yang jelek, gue kagak tahu ya. Tapi kalian bayangin deh, kalau misalnya kalian itu di budak korporat, kalian udah tahu apa yang kalian harus kerjakan, dan udah cukup performance-nya kalian dari jam 9 sampai jam 6, contohnya seperti itu. Kalian udah tahu dong, berarti ini nih porsinya gue nih gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian udah mempunyai suatu sumber pendapatan yang udah stabil, itu harusnya bagus loh guys. Jadi gue kagak tahu entah gimana caranya bebas finansial ini selalu terasosiasikan dengan kalian tuh punya bisnis sendiri segala macam. Yes, gue ngerti terhadap kalian itu harus mempunyai suatu kendali ke kalian punya hari, gue paham gitu. Tapi kalau misalnya kita yang mau berangkat ke sana, menurut gue itu jangan main resign aja gitu. Justru kalian harus pikirin, dengan gue udah menstabilkan gue punya pekerjaan di sini dan gue menghasilkan sekian, nah berikutnya apa nih? Hal-hal kecil yang gue bisa coba. Karena kalau main lompat gitu aja, menurut gue itu sesuatu yang sangat beresiko. Balik lagi, tergantung kalian punya ambisi finansial. Kalau misalnya kalian berasa, udah gue mau langsung hajar, silahkan guys. Tapi menurut gue, kagak bijak. Mungkin sekarang kalian berpikir, kalau gitu apa bro? Ada gak hal kecil yang bisa langsung gue mulai aja untuk menambah sumber pendapatan? Karena gue setuju sama lu, bahkan ada reportase di Amerika Serikat, di mana miliarder-miliarder di Amerika Serikat sana, di negara maju seperti Amerika Serikat, mereka itu minimum punya 3 sumber pendapatan. Nah, salah satunya untuk kalian yang pengen menambah sumber pendapatan, kalian butuh yang namanya website. Kalian butuh suatu rumah untuk mitigasi kalian punya pendapatan. Nah, ada yang namanya lnk.id di sini. Kalau misalnya di lnk.id ini banyak banget hal-hal yang kalian bisa lakukan. Jadi kalian klik di sini add new blog, di bawah ini ada namanya digital product. Nah, digital product ini kalian bisa jualan, kalian punya ebook lah, kalian punya WA Telegram, atau kalian punya grup eksklusif, kalian punya presets, apapun itu. Jadi kalian harus lihat dulu kompetensi kalian di mana, dan habis itu kalian tuangkan secara tulisan ataupun presets. Kalian juga bisa bikin blog di sini, di mana kalian itu membuat suatu cerita eksklusif tapi orang itu harus bayar ke kalian setiap bulanannya, jadi another passive income. Bisa bikin appointment kalau misalnya orang pengen konsultasi sama kalian dibandingin kalian kopi gratis, ya udah bilang aja nih gue punya tanggal sekian semua, terserah lu pada mau pilihnya tanggal berapa. Kalian bisa jualan kalian punya e-course di mana video pembelajaran terhadap kalian punya kompetensi. Kalian bisa jualan event, bahkan supports. Tapi yang buat kalian bener kayak buta banget, kayak pengen nambah sumber pendapatan baru aja, menurut gue kalian klik aja affiliate products. Nah di affiliate products ini dari websitenya Linkit ini sudah langsung mengkurasi beberapa top products yang ada dalam Linkit. Jadi contoh kalau misalnya kalian mau jual nih ebook cuan dari rumah gitu kan ya, 149.000, kalian bisa dapat 59.600. Mungkin terkesan kayak sesuatu yang sangat dikit ya guys ya, tapi gue mau kasih tahu sesuatu yang bikin kalian mungkin agak kayak ke-trigger gitu ya. Asumsi aja kita ngomongin UMR Jakarta ya, dimana UMR Jakarta saat video ini buat kurang lebih 5 jutaan, buat simpel aja. Nah, jadi ini kan harganya kalau misalnya kalian jual satu ebook aja kalian cuma dapat 60.000 kan ya. Tapi kalian pikir deh, 60.000 ini guys ya, kalian kali aja guys, kalian kali sama 100 aja dulu. Oke, 60.000 dikali 100 itu tuh udah sama kayak UMR Jakarta, bahkan melebihi, yaitu 6 juta. Jadi jangan terkesan kayak kecil-kecil banget. Justru menurut gue mulai dari yang kecil dulu sambil akhirnya kalian mencari sumber pendapatan yang lainnya juga. So buat kalian yang benar-benar pengen mulai sumber pendapatan yang baru, menurut gue ini adalah website yang bakal ngebantu kalian. Kenapa? Karena satu, setupnya gratis, nggak ada biaya sekalipun. Kalian langsung bisa jualan gitu aja jadi afiliator produk digital. So buruan cek lnk.id. Buat kalian yang benar-benar tertarik banget untuk tahu bisnis digital produk ini, gue juga ada playlist. Buruan kalian cek aja. Itu benar-benar gue udah urutin banget dari pemula sampai advance. Menurut gue namanya ekosistem itu mempengaruhi lu punya gerak-gerik ya. Kalau lu pada per hari ini ketemu sama teman-teman, kolega-kolega yang ngomonginnya hal-hal yang gak berfaedah, ya hidup lu kagak berfaedah gitu. Tapi kalau misalkan lu udah punya suatu perkumpulan yang benar-benar same like minded gitu, kayak benar-benar kayak ngomongin bebas finansial lah, ngomongin side hustle lah, ngomongin bisnis lah ya, untuk mengembangkan diri lu juga bakal berubah kan. Jadi menurut gue lu harus audit lu punya ekosistem yang kasarnya itu ngomongnya pilih-pilih teman, which is menurut gue kagak ada yang salah guys. Justru lu harus pilih-pilih teman dong. Kalau misalnya lu sekarang lu tahu teman-teman lu cuma di sana-sana aja dan lu pengen menuju ke ambisi finansialnya lu dan lu butuh meninggalkan mereka, ya lu harus pilih nih. Lu mengedepankan mana? Lu mengedepankan ambisi finansial atau lu mengedepankan pertemanan lu yang lu udah buat dari dulu?
Itu menurut gue sangat subjektif. Lu pilih, lu harus memilih. Dan buat kalian yang para introvert sama kayak gue, pasti kalian berasa kayak gue mah mana bisa bro ngelakuin ini semua bro. Gue kan introvert, gue malu ketemu orang segala macem gitu. Nah buat kalian yang sama kayak gue profilnya, itu menurut gue kenapa kalian itu harus baca buku. Karena itu satu-satunya medium yang bisa ngebantu kalian tuh ekosistemnya berubah gitu. Gue mungkin kagak pernah ketemu sama Seth Godin, salah satu marketing guru di Amerika. Gue kagak pernah ketemu sama Tim Ferriss. Nah, tapi mereka, gue klaim itu mempengaruhi gue. Mereka punya gaya bicara, mereka punya pola pikiran, itu mempengaruhi gerak-geriknya gue. Kenapa? Karena gue konsumsi konten-kontennya via bukunya mereka. Jadi buat kalian yang introvert, jangan takut guys. Kalian itu juga bisa mendapatkan ekosistem yang berbeda dengan kalian tuh meluangkan waktu untuk konsumsi konten-konten yang beda juga. Dan di poin terakhir menurut gue, kalian harus tahu ini namanya journey guys. Gue tahu terkesan sangat klise, tapi buat kalian itu menjadi magnet uang, lu harus mempunyai suatu timing yang luar biasa. Kayak yang gue udah pernah bahas di gue punya video sebelumnya terhadap 4 tipe privilege, 4 tipe hoki atau apapun itu, lu harus bisa mengakuisisi semuanya. Jelasnya gak semua orang itu bisa mendapatkan hoki yang buta aja, the blind privilege itu gak semua orang bisa. Tapi menurut gue semua orang bisa mengakuisisi motion privilege, dimana lu pokoknya berusaha terus. Habis itu begitu lu berusaha, lu punya kompetensi, lu bisa mendapatkan yang namanya awareness privilege. Dan sambil lu mendapatkan awareness privilege ini, lu stacking terus skillnya lu akhirnya bisa mengakuisisi yang namanya unique privilege. Dan journey menuju ke sana itu butuh yang namanya proses. Buat kalian yang bingung kayak, oke bro, terus sekarang gue harus mulai dari mana untuk gue mengejar ambisi finansialnya gue. Baik lagi, kalau misalnya lu pada berasa bahwa, oh yang penting beraksi aja, ini semua cuma bacot bla bla bla. It's okay guys, lu beraksi aja. Karena menurut gua, lu beraksi itu memproduksi informasi juga. Tapi kalau misalnya lu udah beraksi terus tapi masih jadi 98,9%, itu saatnya lu mikir, lu harus ganti lu punya makanan di dalam kulkas. Sesimpel itu. Dan kalau misalnya kalian yang seperti itu, atau kalian butuh informasi yang lebih bagus lagi, gue udah pernah ngebahas terhadap semua magnet uang ini di video-video gue sebelumnya. Kalian bisa cek aja. Menurut gue sih bakal sangat relevan buat kalian yang pengen jadi bebas finansialnya versi kalian. Dan kalau misalnya kalian itu tertarik, gue juga mempunyai podcast yang namanya Suara Berkelas. Kalian bisa cek dari narasumber yang ternama ini. Jangan terakhir gue sebelum gue tutup ini adalah jangan pernah berpikir kalian itu terlambat untuk bebas finansial guys. Gue tahu iklim perkontenan di Indonesia itu terkesan kayak semua anak muda itu sukses segala macam, benar-benar luar biasa. Gue paham guys. Tapi jangan sampai itu mendistorsi kalian punya ambisi finansial di diri kalian sendiri. Menurut gue pertemanan gue di Jawa Tengah itu ada benernya juga. Karena kan mereka berasa bahwa ya ambisi finansial gue ya segini bro gitu kan ya. Gue berasa gue udah bebas finansial. Padahal mereka itu menurut gue pribadi dengan gue punya definisi bebas finansial, menurut gue belum bebas finansial. Tapi buat mereka udah. So kontekskan guys. Lu harus cari tahu awalnya dulu. Berapa nih rupiahnya. Dan kalau misalkan itu sekarang masih terkesan jauh, jangan berasa ketinggalan. You'll get there. Percaya sama gue. Ini semua walaupun terkesan kayak seakan-akan kayak manifesting segala macam, tapi percaya sama gue. Lu harus percaya dulu gitu. Kalau misalnya lu kagak percaya sama diri lu sendiri, ya siapa yang mau percaya? So itu aja video hari ini. Next video saya apa yang menurut kalian menarik untuk kubawakan. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.